Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia Puspa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang implementasi e-procurement di DIY dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Pertama, masuk ke latar belakang, yaitu kini perubahan dunia sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana teknologi informasi telah menjadi dasar dalam kehidupan manusia. Istilah industri 4.0 ini merupakan revolusi industri keempat. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem cyber fisik, Internet of Things, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Pemerintah sangat terbantu pada era industri 4.0 ini dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penerapannya, pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri, maka diperlukan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak lainnya seperti pihak swasta maupun civil society. Dari adanya kolaborasi tersebut, maka diperlukan aturan-aturan khusus dalam pengadaan barang atau jasa agar dapat berjalan dengan baik dan menghindari adanya kasus korupsi. Regulasi yang mengatur tentang tata kelola pengadaan barang dan jasa ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dalam era reformasi seperti ini, landasan dalam penyusunan dan penerapan kebijakan negara adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 digunakan sebagai dasar dalam tata kelola pengadaan barang jasa untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan prosedur dalam penerapannya, serta membuat sistem pengadaan barang atau jasa dapat efektif dalam lingkungan pemerintahan. Namun, pada faktanya, penyimpangan ini masih kerap terjadi, seperti masih maraknya korupsi pengadaan barang atau jasa yang terjadi di Indonesia. Maka dari itu, diperlukan regulasi yang kuat dan perlu menerapkan prinsip-prinsip good governance. Adapun perumusan masalah dalam materi ini adalah bagaimana perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan e-procurement pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan e-procurement. Dan yang ketiga adalah faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu masuk ke kerangka konsep. Yang pertama yaitu pengertian dan batasan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Pengertian pengadaan barang atau jasa pemerintah menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 merupakan kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa ini merupakan pengganti dari regulasi sebelumnya yang mengatur pengadaan barang atau jasa, yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Regulasi tersebut mengubah beberapa istilah seperti ULP atau BLP yang merubah menjadi UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Dalam Perpres ini, pengadaan barang atau jasa dapat dilakukan secara terintegrasi. Adapun penetapan barang atau jasa meliputi barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Selain itu, pelaksanaan barang atau jasa ini memiliki beberapa prinsip dalam pelaksanaannya, yaitu efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing dan adil, dan juga akuntabel. Yang mana prinsip tersebut akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang atau jasa, terutama bagi pihak penyedia dan pengguna.
Kemudian untuk menjalankan pengadaan barang atau jasa yang baik, maka diperlukan tata pemerintah yang baik. Tata pemerintah yang baik dan bersih atau good governance and clean government adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui instansi formal dan informal. Penyelenggaraan good governance ini melibatkan beberapa aktor, yaitu negara atau pemerintah, swasta, dan juga masyarakat yang bertujuan untuk membangun kerjasama dalam pengawasan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, ada beberapa aspek fundamental dalam perwujudan good governance ini, yaitu partisipasi, transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, kepastian hukum, responsif, konsensus, kesetaraan dan inklusif, dan juga visi strategis. Lalu masuk ke rangka konsep yang kedua, yaitu jenis pengadaan barang atau jasa berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Ada dua cara dalam perencanaan pengadaan barang atau jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini, yaitu dengan cara swakelola dan penyedia, yang kemudian hasil dari perencanaan pengadaan barang atau jasa ini dimuat dalam RUP atau Rencana Umum Pengadaan. Yang pertama, swakelola. Perencanaan pengadaan barang atau jasa melalui cara swakelola ini menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 pada pasal 18 ayat 5 adalah memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat. Perencanaan pengadaan melalui swakelola meliputi penetapan tipe swakelola. Adapun penetapan tipe swakelola ini ada beberapa tipe, yaitu tipe 1 yaitu swakelola yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga atau perangkat daerah penanggung jawab anggaran. Lalu yang kedua, tipe 2 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh KL atau PD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga dan perangkat daerah lain pelaksana swakelola. Lalu ada tipe 3 yaitu swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat pelaksana swakelola. Lalu tipe keempat yaitu swakelola yang direncanakan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Lalu yang kedua ada prosedur swakelola, yaitu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, penyerahan swakelola, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Lalu melalui penyedia, pengadaan barang jasa melalui penyedia menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah cara memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, kementerian, lembaga atau perangkat daerah memilih penyedia untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Adapun proses pengadaan melalui penyedia dilakukan sebagai berikut, yaitu persiapan pemilihan penyedia, perencanaan pemilihan penyedia, melakukan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak pengadaan, pengawasan dan pengendalian pengadaan, dan juga penyerahan hasil pengadaan. Lalu kerangka konsep yang ketiga yaitu metode pemilihan barang atau jasa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, ada beberapa metode pemilihan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu e-purchasing. E-purchasing dilaksanakan
untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Lalu yang kedua ada pengadaan langsung. Pengadaan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang bernilai paling banyak 200 juta rupiah. Lalu yang ketiga ada penunjukan langsung. Penunjukan langsung dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Tender cepat dilaksanakan dalam hal spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci dan pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia. Lalu yang keempat ada tender. Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Lalu rangka konsep yang keempat ada pengadaan barang jasa. Proses pengadaan barang jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan. Terdiri dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaan barang atau jasa, jadwal pengadaan barang atau jasa, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Lalu yang kedua persiapan. Terdiri dari dua jenis persiapan, yaitu persiapan swakelola yang terdiri dari penetapan sasaran, penyelenggara swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, penyusunan RAB, dan persiapan PBJ melalui penyedia, terdiri dari menetapkan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknis atau KAK, dan menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, serta sertifikat garansi dan atau penyesuaian harga. Lalu pelaksanaannya, dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa dibagi menjadi dua, yaitu pelaksanaan swakelola dan penyedia. Pelaksanaan swakelola terdiri dari pelaksanaan swakelola tipe 1, 2, 3, dan 4, pembayaran swakelola, dan pengawasan dan pertanggungjawaban swakelola. Lalu pelaksanaan melalui penyedia terdiri dari pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pengadaan. Lalu masuk ke kerangka konsep yang kelima, sistem informasi yang diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ada yang dinamakan e-procurement. E-procurement merupakan pengadaan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan jaringan elektronik. Adapun tujuan dari e-procurement ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, lalu meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha, meningkatkan tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi terkini. Lalu, ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan e-procurement, yaitu tahap 1, disclosure, tahap 2, registration and distribution, and tahap 3, electronic bidding, dan tahap 4, advanced support service. Kemudian pelaksanaan e-procurement ini menggunakan beberapa metode, yaitu e-tendering, e-bidding, e-katalog, e-purchasing, e-kontrak, dan e-marketplace. Lalu masuk ke kerangka konsep ke-6, yaitu prinsip pengadaan barang jasa berdasarkan Perpres nomor 16 tahun 2018. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 pengadaan barang jasa menerapkan prinsip sebagai berikut, yaitu efisien, efektif, terbuka, dan kompetitif, transparan, adil, serta akuntabel. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu proses pelaksanaan e-procurement untuk jenis jasa lainnya. E-procurement adalah pengadaan barang atau jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ada 4 tahapan dalam penerapan e-procurement, yaitu tahap 1, disclosure. Pada tahap pertama ini, pemerintah memasarkan dimulainya pilot project e-procurement yang akan mempengaruhi pihak yang terlibat langsung dalam proses tender pemerintah.
yaitu pemerintah sebagai pelaksana tender dan pengusaha sebagai peserta tender. Proses ini merupakan sosialisasi dan penegakan prinsip good corporate governance di lingkungan birokrasi serta untuk mengeliminasi culture shock atas pelaksanaannya. Lalu tahap kedua yaitu registration and distribution. Selanjutnya, pemerintah memperkenalkan aktivitas otomatisasi dengan menggunakan internet pada proses registrasi dan distribusi. Pada tahap ini, situs e-procurement mendisclose atau mengumumkan penawaran lelang proyek beserta spesifikasinya melalui halaman website. Lalu, tahap 3 yaitu electronic bidding. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran para peserta lelang secara elektronik. Pada tahap ini, peserta lelang harus sudah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Tahap ini termasuk tahap yang rumit dikarenakan sistem membutuhkan keamanan tertentu, adanya uang jaminan di bank untuk peraturan tender tertentu, dan media penyimpanan file yang cukup besar. Data-data yang masuk akan menjadi pertimbangan bagi panitia lelang selain beberapa aktivitas yang belum dapat digantikan sepenuhnya secara online, misalnya presentasi proyek. Lalu, tahap keempat, Advanced Support Service. Pada tahap terakhir ini, proses penawaran dilakukan secara online melalui internet. Dengan proses tender terbuka elektronik ini, maka harga pemenang tender adalah harga yang paling kompetitif atau terjangkau dan berkualitas. Pada tahap ini dapat dikatakan bahwa pembangunan e-procurement ini telah mencapai titik optimal. Adanya pengadaan barang atau jasa secara elektronik ini dapat memangkas tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mungkin terjadi. Dalam metode pemilihan pengadaan barang atau jasa, khususnya jenis barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender. Kemudian, dalam metode evaluasi untuk jenis barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya adalah sistem nilai. Lalu yang kedua, penilaian biaya selama umur ekonomis. Lalu yang ketiga, harga terendah. Kemudian berikut merupakan metode penyampaian untuk pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, yaitu 1 file, 2 file, dan 2 tahap. Lalu pelaksanaan e-procurement di DIY. Pengadaan barang atau jasa secara elektronik dinilai bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Implementasi e-procurement di daerah istimewa Yogyakarta ini sudah dimulai sejak 2008 lalu, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa secara elektronik di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Regulasi saat ini, khususnya Peraturan Gubernur, masih mengacu pada regulasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta turunannya, sehingga perlu penyesuaian dengan peraturan yang terbaru mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Kemudian kelembagaan unit LPSE dan ULP yang masih terpisah membuat pelaksanaan e-procurement kurang maksimal. Hal inilah yang menyebabkan para pelaksana seringkali kurang fokus dan menekuni pekerjaannya. Selanjutnya, sudah ada perencanaan tentang kelembagaan yang dapat menjadi satu, yaitu dengan pergeseran unit LPSE dari Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ke Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda di DIY, sehingga
terbentuk UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa. Pembentukan UKPBJ ini sesuai dengan amanat Permendagri nomor 112 tahun 2018 tentang pembentukan unit kerja pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu masuk ke prinsip good governance pada setiap tahapan proses e-procurement. Tata pemerintah yang baik atau good governance yang salah satunya diwujudkan dengan sistem PBJ yang efektif dalam lingkungan pemerintah. Good governance menurut UNDP atau United Nations Development Program dalam dokumen kebijakannya yang berjudul Governance for Sustainable Human Development pada tahun 97 mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan society. Konseptualisasi good governance lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi. Karena itu, penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya good governance, yang berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional, dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah governance dalam penerapannya. Dalam penerapannya, e-procurement DIY ini menerapkan prinsip-prinsip e-procurement, yaitu efektif dan efisien, terbuka, bersaing, adil atau tidak diskriminatif. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem e-procurement ini merupakan suatu gagasan dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang berasaskan nilai-nilai demokrasi yang kemudian diharapkan dapat memangkas adanya praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah daerah DIY dalam pengadaan barang atau jasa telah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance, yaitu yang pertama, transparansi. Sistem e-procurement ini memiliki fungsi sebagai media transparansi bagi pemerintah dalam proses pengadaan barang atau jasa. Pemerintah daerah DIY saat ini telah memberikan informasi pengadaan ini kepada masyarakat dan pelaku usaha secara terbuka dengan adanya aplikasi SPSE. Hal ini membuat masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi lelang yang dapat diakses secara online. Lalu yang kedua, liabilitas. Dalam pelaksanaan e-procurement ini memerlukan punishment dan reward bagi para aktor yang terlibat dalam proses e-procurement agar pelaksanaan pengadaan barang atau jasa ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini pemerintah daerah DIY telah menerapkan salah satu dimensi dalam akuntabilitas, yaitu liabilitas. Liabilitas ini dirasa perlu ditetapkan dalam pelaksanaan e-procurement karena tingkat resiko tinggi yang dihadapi oleh para pelaksana pengadaan barang atau jasa pemerintah. Lalu yang ketiga yaitu pengendalian. Pelaksanaan e-procurement memiliki prinsip-prinsip penting, salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas ini berkaitan dengan pengendalian atau kontrol. Hal ini diperlukan agar selama proses pengadaan barang atau jasa dilaksanakan bisa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Di pemerintah daerah DIY, mekanisme pengawasan yang ditekankan LPSE dan ULP adalah dengan membuat acuan kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi yang berlaku untuk para pegawai dan juga pimpinan. Acuan kerja tersebut berupa SOP atau Standard Operating Procedure dan yang merupakan serangkaian instruksi kerja tertulis dan berisikan segala sesuatu terkait proses penyelenggaraan administrasi organisasi
hingga suatu panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilaksanakan dan serangkaian instruksi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu, responsibilitas. Responsibilitas merupakan konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan, dan juga norma. Responsibilitas dapat memberikan perilaku yang lebih baik dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Dalam hal ini, panitia pengadaan barang atau jasa diwajibkan memiliki sertifikasi, kompetensi ataupun keterampilan teknis dan pengujian. Sehingga panitia pengadaan barang atau jasa memiliki integritas dan standar etika yang tinggi dan juga kemampuan menjalani manajerial serta kepemimpinan. Selain itu, pelaku pengadaan juga harus memiliki pengetahuan teknis terkait barang dan jasa, pemahaman tentang kontrak, hukum perdagangan, dan juga kemampuan teknis analisis harga dan biaya. Lalu, pada aspek responsivitas dalam pengadaan barang atau jasa adalah melihat kemampuan dan keterlibatan LPSE dan ULP dalam mengenali masyarakat publik, menyusun program, kegiatan, dan juga mengembangkan prioritas pengadaan barang atau jasa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Saat ini LPSE DIY sudah mendapatkan akreditasi ISO 9001 yang berarti bahwa LPSE telah memenuhi persyaratan internasional dalam hal sistem manajemen mutu produk atau jasa yang dihasilkannya. Selain itu, LPSE dan ULP dan DIY sudah hampir memenuhi keinginan publik yang terdapat dalam RPJM DIY yang kemudian diimplementasikan SKPD atau OPD dalam bentuk perencanaan pengadaan barang atau jasa dan dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang yaitu LPSE dan ULP. Lalu memasuki kesimpulan, pengadaan barang atau jasa secara elektronik dinilai bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akses informasi yang real-time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Salah satu bentuk dari revolusi industri 4.0 di pengadaan barang atau jasa adalah dengan adanya e-procurement. Kemudian, pelaksanaan e-procurement di DIY ini dinilai sudah menerapkan prinsip-prinsip dari good governance, yaitu pengadaan barang atau jasa yang bersih dan baik. Hal itu dilihat dari penerapan prinsip efektif dan efisien, terbuka, bersaing adil, dan tidak diskriminatif. Efektif dan efisien yang telah dilakukan pemerintah daerah DIY adalah pengadaan barang atau jasa dengan e-procurement ini dapat menghemat anggaran serta waktu dari pelaksanaannya. Dalam terbuka, bersaing dan adil, pemerintah daerah DIY mampu memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait pengadaan barang atau jasa secara online, sehingga memudahkan masyarakat dalam mencari informasi serta membuka seluas-luasnya bagi pelaku usaha untuk mengikuti proses lelang atau tender, serta memperlakukannya sama semua pelaku usaha dalam kapasitasnya sebagai peserta lelang atau tender. Implementasi e-procurement di pemerintahan daerah DIY ini secara umum sudah berjalan dengan baik, mulai dari prosesnya yang transparan dan juga terbuka. Kemudian e-procurement dinilai telah memberikan mekanisme pengendalian yang baik dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa. Kemudian pemerintahan daerah DIY juga dinilai mampu menanggapi aspirasi masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi terkait pengadaan barang dan jasa ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.